98 FM Purnama Sidi Wonosobo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Pangeran Monegoro nomor 1A Wonosobo, 98 FM Radio Purnama Sidi mencerahkan, inspiratif. Selamat sore sahabat Purnama Sidi dimanapun Anda berada. Senang sekali jumpa kembali bersama kami dalam spesial talk show bersama dengan Ikatan Pelajar Muhammadiyah Wonosobo. Dan spesialnya dia sudah bersama dengan dua narasumber kita, bersama dengan rekan-rekan dari IPM ya. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Oke, luar biasa ya. Dan tentunya menemani Anda spesialnya bersama dengan Ikatan Pelajar Muhammadiyah Wonosobo, kita akan bincang-bincang mengenai bagaimana sih keadaan pelajar pada saat ini gitu ya. Tapi lebih tepatnya kita akan perkenalan dengan dua narasumber kita terlebih dahulu. Selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan bincang-bincang dan Anda bisa mendengarkan kami melalui frekuensi 98 FM Radio Purnama Sidi. Atau juga bagi sahabat Purnama Sidi dimanapun Anda berada juga bisa mendengarkan melalui streaming di www.jogjastreamers.com. Adapun Anda juga bisa menyaksikan video ini kembali ya, audio ini kembali di channel YouTube kami Radio Purnama Sidi Wonosobo. Baik, kita sapa dua narasumber kita. Halo, sehat semuanya? Ya, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah ya. Mungkin bisa memperkenalkan diri dan menyapa pendengar Radio Purnama Sidi dimanapun berada. Oke, halo, perkenalkan, halo sahabat Purnama Sidi dan juga sahabat Karika. Perkenalkan, aku Viani Sarah Mariskia, biasa dipanggil Caca. Aku dari PDIPM Wonosobo, dari bidang kajian dakwah Islam. Dan aku juga dari ini alumni SMA Muhammadiyah Wonosobo. Oke, ya. Baik, di sampingnya? Selamat sore ya. Sore. Saya perkenalkan, nama saya Rizky Pratama. Saya dari EPM SMK Muhammadiyah 1 Wonosobo dan saya juga dari bidang kajian dakwah Islam. Dan saya masih bersekolah di SMK di kelas 12 atau kelas 3 SMK dengan jurusan RPL. Oke, luar biasa di SMK Mutu ya? Iya. Oke, luar biasa. Dan Caca ini alumni di SMA Muhammadiyah. Oke, dan saat ini masih aktif semuanya di IPM ya? Iya, masih. Iya. Oke, luar biasa. Sama-sama di bidang kajian dakwah Islam gitu ya. Oke, luar biasa sekali ya, karena memang pelajar tuh memiliki banyak sekali peran ya. Dan tema kita pada pertemuan sore hari ini juga luar biasa sekali, yaitu pelajar sebagai agen perubahan atau sekedar penonton gitu ya. Ya, kalau dulu di IPM tuh sering kali ya ada istilah kayak pelajar tuh sebagai agen of change gitu ya. Ya, luar biasa. Ya, bersama dengan Rizky dan juga Caca kita akan bincang-bincang kurang lebih selama 1 jam ke depan bagi sahabat Purnama Sidi. Dan tadi sempat menyapa sahabat Karika gitu ya. Kenapa namanya sahabat Karika? Kenapa namanya sahabat Karika? Karena Karika ini juga sebagai ciri khasnya dari Wonosobo. Dan IPM ini kan dari Kabupaten Wonosobo. Kita sebut sebagai sahabat Karika. Oke, sahabat Karika. Atau ada kepanjangan? Ada, sebenarnya ada kepanjangannya. Seperti kreatif dan inovatif. Pokoknya ada gitu ya. Ya. Oke, luar biasa. Langsung aja kita masuk ke tema pembahasan kita pada pertemuan sore hari ini ya. Bagaimana sih tentang pelajar muslim ya. Sebelum kita masuk ke tema besar kita, yaitu bahwa pelajar itu sebagai agen perubahan atau kita memilih sebagai penonton aja gitu ya. Nah, dia mau tanya nih, sebenarnya pelajar itu apa sih? Dan ya, IPM ini kan pelajar muslim ya. Dan apa sih itu pelajar muslim menurut teman-teman di IPM? Pelajar muslim menurut kita itu pelajar yang mendedikasikan dirinya itu berpatok dengan agamanya, mungkin ya, sebagai pelajar muslim dengan agama Islam tentunya, yang mengamalkan rukun-rukunnya, yaitu seperti sholat, zakat, puasa, dan haji ataupun yang lainnya. Dan juga pelajar Islam juga harus mendedikasikan dirinya bahwasanya pendidikan sekolah itu bukan hanya tentang pendidikan formal biasa atau menuntut ilmu biasa, tapi juga harus dengan pendidikan agama, terutama dalam akhlak moral dan iman dan takwa. Mungkin dari kita seperti itu.
Oke, luar biasa. Dan ini kan kalau IPM itu kan ada di sekolah-sekolah Muhammadiyah ya? Iya. Sebenarnya ada nggak sih kalau IPM itu di misalnya di daerah-daerah tertentu, misalnya di desa-desa kayak gitu? Oke, jadi di IPM itu seperti Muhammadiyah juga ada yang rankingnya dari ranting, cabang dan juga daerah. Dan kebetulan ini prokernya dari daerah. Dari daerah. Dan Mas Rizky ini dari ranting. Yang mana ranting itu adalah hierarki yang paling bawah di semua pimpinan Muhammadiyah, di semua pimpinan Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Pimpinan ranting itu biasanya di sekolah-sekolah seperti SMK, SMA, kemudian di SMP juga ada. Dan ada cabang itu di daerah seperti kecamatan, Kerta, terus ada Laksono gitu. Kalau daerah lah di Kabupaten Wonosobo, Temanggung seperti itu. Oke, luar biasa ya. Dan tentunya nih kalau ngomongin tentang pelajar muslim ya, tadi sudah sempat disinggung bahwa pelajar muslim juga yang berperan untuk Islam kayak gitu kan ya. Oke, dan kali ini dia mau tanya nih, sebenarnya apa sih hubungannya pelajar dengan Islam? Kalau ngomongin pelajar itu kan cangkupannya tuh luas ya. Ya mungkin dari Rizky atau Caca nih. Oke, hubungan pelajar dengan agama Islam ya Mbak Dia. Jadi itu sangat berkaitan, seperti hadis Rasulullah, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, bahwa menuntut ilmu ini wajib atas semua muslim gitu. Dan juga kewajiban menuntut ilmu itu dari buayan sampai ajal menjemput. Dan hubungan antara agama Islam dan pelajar itu saling melengkapi, karena Islam ini memiliki tujuan bisa membentuk individu yang baik, bertanggung jawab, berakhlakul karimah, dan juga membentuk karakter seseorang untuk menjadi lebih baik ke depannya. Karena kan Islam ini mengajarkan seperti kedamaian gitu ya. Ketika kita sudah dibiasakan hal baik sejak kecil, maka itu akan terbawa sampai besar begitu. Oke, luar biasa ya. Dan ini juga bisa melalui IPM ya. Oke, dan dia kembali mau tanya nih, kalau teman-teman ini kan berada di sekolah-sekolah Muhammadiyah gitu ya. Kemudian ada juga yang di desa-desa. Nah, kalau dia mau tanya nih, sebenarnya bagaimana sih kondisi pelajar muslim saat ini gitu ya? Apalagi di masa-masa sekarang ini kan kita sudah ada peralihan generasi ya, sampai di generasi yang mungkin kalau teman-teman maksudnya generasi Z ya. Ya, oke. Gimana sih kondisi pelajar muslim, apalagi teman-teman rekan-rekan IPM ya? Mungkin menurut kita itu pelajar muslim di era saat ini itu agak antusiasme dalam hal-hal yang kebaikan yang diajarkan dalam agama Islam itu cukup kurang. Mungkin disebabkan oleh pergaulan bebas ataupun dari lingkungan sekitar yang mereka tinggal, ataupun dari era sekarang, era modern yang saat ini, ataupun dari sosial media. Oke, jadi tetap ada perubahan gitu ya. Dan ini nih tentang kondisi pelajar muslim saat ini gitu ya, dengan adanya kekurangan teman-teman yang mungkin dianggapnya masih kurang. Nah, ini untuk dari IPM program-programnya gimana nih? Oke, untuk program-programnya dari IPM itu berarti tugas kita sebagai pelajar gitu ya. Oke, kita harus mengisi waktu kita tuh dengan hal-hal positif Mbak Dia. Contohnya yaitu mengikuti organisasi. Banyak sekali organisasi yang bisa kita ikuti, apalagi kita sebagai pelajar yang harus juga mempunyai relasi dan juga mempunyai ilmu yang tidak cuma didapatkan di sekolah. Misal ada Ikatan Pelajar Muhammadiyah, kemudian juga ada misal KNPI atau IPPNU, itu juga kita bisa mengikuti hal tersebut. Kan di organisasi kita membuat sebuah proker, dan di sebuah proker itu kan tidak cuma diikuti oleh beberapa orang saja, tetapi kita mencangkup luas, tidak juga hanya anggota di organisasi itu, tapi juga khalayak umum gitu. Ya. Baik, kembali ke pembahasan tadi ya terkait dengan kondisi pelajar Muslim saat ini ya. Mungkin kalau teman-teman kan basis masanya itu ada yang SMP, ada yang SMA gitu ya. Nah, dia kembali mau tanya nih, kenapa sih tadi kan sempat disampaikan ya banyak yang mengesampingkan gitu. Nah, mungkin teman-teman selaku IPM ya, selaku pimpinan gitu kan tahu ya terkait kenapa sih kondisi pelajar muslim saat ini kok banyak yang mengesampingkan ajaran agama Islam, atau mungkin
cenderung cuek gitu ya. Iya. Oke. Mungkin dari saya itu, mungkin dari teman-temannya ya, mungkin teman-temannya itu mereka bergabung dalam kayak circle suatu perkumpulan yang salah mungkin ya. Mohon maaf nih, kayak zaman sekarang kan banyak yang pemabuk, terus penjudi. Nah itu bisa menjauhkan dari kedekatan kepada agama Islam tersebut. Oke, mungkin dari Caca? Kalau dari saya berarti ini bagaimana kok pelajar bisa mengesampingkan ajaran Islam gitu loh dia. Jadi juga sesuai dengan pengalaman saya, yaitu kurangnya pendidikan agama Islam. Jadi dulu aku pernah ada di sekolah yang ajaran Islamnya itu cuman waktu jam pelajaran doang, dan di luar itu tuh tidak ada sama sekali pengetahuan tentang Islam yang kita dapat gitu. Dan juga pelajaran itu nggak selalu gurunya masuk aja, jadi sering kosong gitu ya. Jadi ketika kalau emang di rumah itu kita udah difasilitasi kayak ngaji atau orang tua kita aware sama kita buat belajar agama di rumah, itu kan bisa menjadi kita lebih berpegang teguh. Tetapi ketika di rumah mungkin orang tuanya kurang aware sama agama kita, berarti kan kita cuma dapat ilmu itu dari sekolah. Dan tadi yang pengalaman itu pertama. Jadi bisa juga kenapa kita bisa mengesampingkan karena kurangnya pengawasan dan juga kepedulian orang tua di rumah tentang agama kita gitu. Dikiranya di sekolah udah dapat nih gitu. Oke, jadi ini perlu ada banyak peran ya yang ikut andil ya, baik itu di rumah ataupun juga di sekolah gitu. Oke, kembali ke tema kita ya, bahwa pelajar itu akan menjadi agen of change atau sekedar penonton aja gitu ya. Oke, mau jadi agen perubahan atau cuma mau nonton aja gitu ya. Kemudian apa sih tugas yang perlu dilakukan pelajar muslim nih ya, terutama teman-teman IPM juga sebagai agen perubahan. Kira-kira apa aja sih yang perlu kita lakukan kayak gitu? Mungkin dari kita juga. Oke, agak deketin sedikit boleh? Itu tuh dari mungkin dari sosial media dulu ya. Dari sosial media kita mempunyai broker yaitu tentang dakwah digital, yaitu bagaimana kita menyampaikan sebuah ajaran atau sebuah ya tafsir dalam Al-Quran atau ilmu, sedikit ilmu yang dari ajaran Nabi Muhammad ataupun dari Al-Quran itu kita sampaikan dari sosial media melalui dakwah digital, yaitu dakwah singkat melalui WhatsApp, Instagram ataupun yang lain-lain. Oke, itu sudah dilakukan IPM ya? Sudah. Oke, luar biasa ya, karena emang anak-anak sekarang tuh banyaknya main sosial media ya. Oke, dan tentunya ini juga menjadi tantangan ya bagi teman-teman IPM kayak gitu kan. Ngomong-ngomong kalau ini nih terkait yang dilakukan teman-teman IPM gitu ya, pelajar muslim selain tadi melalui sosial media, mungkin ada kiat-kiat lain yang harus dilakukan sebagai agen perubahan. Oke. Jadi di IPM ini kan ada banyak bidang gitu Mbak. Ada mungkin contohnya KDI yang sekarang ini sedang kita lakukan ini lewat media sosial. Kemudian juga di IPM itu ada bidang advokasi yang mana itu kita menjadi konselor sebaya gitu. Jadi kita peduli dengan anak-anak zaman sekarang yang mungkin mereka punya nggak punya tempat cerita gitu. Jadi dari IPM kita mewadahi seperti itu. Dan juga ada bidang PIP yang itu membuat proker tentang seminar, seminar kesehatan, misal seminar kesehatan, kemudian seminar keolahragaan, itu kita juga mengadakan hal tersebut. Dan yang terakhir juga ada bidang lingkungan hidup, tapi sebenarnya bidangnya nggak cuma ini, banyak. Lingkungan hidup ada proker tentang pencinta alam gitu. Jadi kita di situ membersihkan lingkungan, kemudian menghiasi lingkungan, itu bisa sebagai agent of change juga untuk lingkungan kita karena kita peduli dengan lingkungan kita. Berarti sudah ada plotting per bidang gitu ya. Tinggal teman-teman pelajar nih. Sebenarnya kalau seberapa antusias sih pelajar di yang teman-teman itu ya sebagai basis masanya, misalnya di SMA atau di SMK Muhammadiyah juga atau misalnya di SMP juga, seberapa besar sih antusias teman-teman pelajar itu menjadi agen perubahan, apalagi yang juga mengikuti IPM misalnya kayak gitu? Apakah antusias atau saat ini tuh bagaimana sih keadaannya gitu ya, dia pengen tahu nih. Mungkin dari antusiasme
para pelajar ya. Kalau di IPM tuh antusiasmenya alhamdulillah cukup tinggi ya. Cukup tinggi dan semua itu yang dijalankan dengan hal-hal positif. Jadi mungkin dari bikin acara kayak pengajian ataupun apalah yang mungkin hal-hal positif ataupun olahraga, misal futsal atau yang lain sebagainya, ataupun kita juga mengadakan biasanya ada kumpul kedu ya, kayak kita biasanya ngadain kayak ya camping-camping gitu. Ya camping-camping pelajar di suatu tempat alam. Jadi nanti kita ibaratnya menceritakan hal-hal keluh kesah kita, terus mungkin dari kita ada saran ataupun kita mengasih masukan gitu dari IPM tersebut. Oke. Jadi itu ya, udah banyak program juga ya. Selain untuk kegiatan juga salah satunya ada program untuk mengasah bakat juga ya tadi ya. Nah, yang suka futsal bisa ikutan futsal juga ya. Oke. Ya, kembali ke kita gitu ya. Tema kita yaitu pelajar sebagai agen perubahan atau sekedar penonton kayak gitu kan. Tadi ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk menjadi seseorang agen perubahan gitu. Tapi juga beberapa itu ada yang ada di zona nyaman kayak gitu ya. Atau sebenarnya teman-teman menemui nggak sih hal-hal yang kayak misalnya pelajar tuh yang ya nggak mau lah, udahlah aku sekolah aja misalnya, hanya ada berat di satu sisi. Nah untuk itu keadaan pelajar sekarang tuh bagaimana sih teman-teman? Oke. Keadaan pelajar sekarang itu kan kita mengadakan banyak program ya Mbak Dia. Ada futsal, kemudian juga ada camping, dan kemudian juga ada pengajian. Nah ini kadang kita prihatin Mbak Dia. Kalau futsal itu banyak banget yang ikut, camping banyak banget yang ikut. Cuman ketika kita mengadakan kajian itu peminatnya sedikit Mbak Dia. Itu waktu ditanyain kenapa nggak ikut, saya ikut yang lain gitu. Oh terkendala ini gitu. Jadi kayak banyak alasan gitu Mbak Dia untuk kita nggak menghadiri kegiatan itu. Oke, berarti bisa disimpulkan bahwa minatnya pelajar untuk belajar keislaman itu rendah gitu ya. Oke, mungkin besok futsalnya boleh sambil sebelum futsal kita ada pengajian dulu gitu ya. Biar bisa dipadukan gitu ya. Biar tetap dari KDI-nya dapat, dari bidang lain juga dapat gitu ya. Oke, dia akan kembali tanya nih untuk teman-teman ya. Nih, saat ini kan tantangan zaman itu banyak sekali ya, mulai dari sosial media, kemudian pergaulan. Nah, teman-teman sebagai pelajar yang ada di Wonosobo, kira-kira bagaimana sih cara agar pelajar ini tidak terbawa arus ya di zaman sekarang ya, atau mungkin bisa mengikuti arus tapi tidak ikut serta yang di bagian buruk-buruknya. Oke, ya dari Rizky. Ya mungkin kita harus menseleksi diri kita ya, seperti dalam memilih teman di sekolah maupun di lingkungan rumah. Jadi kita harus memilih teman itu yang melakukan hal-hal positif, seperti misal kita punya teman nih ngajaknya pengajian, nah kita juga harus ikut itu. Tapi kalau kita mungkin teman-teman di lingkungan kita ngajak mungkin hal-hal yang maksiat, itu kalau bisa jangan diikuti mungkin. Dan kita harus juga melakukan kegiatan hal-hal yang positif, mungkin dengan kayak tadi futsal gitu. Jadi mungkin dengan pengajian, terus membaca buku, atau terserahlah hobi-hobi yang positif, yang berdampak positif dan itu memiliki manfaat bagi dirinya sendiri. Oke. Baik, dari Caca. Jadi benar banget yang dibilang sama Mas Rizky, karena juga ada hadis yang mengatakan bahwa min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara kebaikan Islam seseorang adalah menjauhi hal yang tidak bermanfaat baginya. Benar banget ketika kita mengisi hal-hal dengan yang positif-positif gitu Mbak Dia. Dan juga ada nih salah satu tolak ukur bagaimana kita tuh sudah menjadi orang yang baik gitu, adalah bisa dilihat dari sholatnya. Jadi ketika kita tidak ingin terbawa arus, sebisa mungkin kita menjaga sholat. Juga ketika kita masih berkata kasar, misal kita masih pacaran atau kita masih suka gibah gitu, itu bisa dilihat mungkin ada yang salah dalam sholat kita Mbak Dia. Mungkin dari wudunya atau mungkin dari tata caranya juga.
waktunya, tepat waktu atau tidak, itu bisa menjadi tolak ukur. Kalau kita masih melakukan hal yang tidak baik, berarti ada yang salah dalam sholat kita. Oke. Kemudian juga kita harus mencari circle yang baik. Benar kata Mas Rizky, mencari teman-teman yang ya setidaknya tidak membawa kita ke hal-hal yang tidak baik gitu ya. Oke. Kemudian juga yang paling penting, tidak kalah penting adalah doa orang tua. Ketika kita mau keluar rumah, misal kita pamit sama orang tua nih, minta doa sama orang tua semoga bisa dipermudah urusannya atau diperlancar urusannya gitu. Hati-hati di jalan gitu misalnya. Juga karena doa orang tua ini kan kayak langsung menembus langit gitu ya, kayak jalur orang dalam gitu. Jadi bagi teman-teman semua yang masih punya orang tua gitu bisa kalau mau pergi ya minta restu sama orang tua, minta izin gitu. Oke, ini juga penting sekali ya bagi teman-teman pelajar, jangan cuma minta uang saku aja. Oke, ya ada beberapa hal yang mungkin bisa dicoba ya untuk teman-teman pelajar. Bagaimana sih agar tidak terbawa arus di era sekarang ini ya? Dan sekarang ini banyak sekali ya pelajar-pelajar juga yang memiliki kebiasaan-kebiasaan yang memang game online misalnya gitu ya. Nah mungkin gimana sih menjadi seorang pelajar tuh yang bisa memetakan saat ini waktunya belajar, kemudian mana sih waktu untuk lain-lain misalnya ekstra gitu ya. Ya oke. Mungkin ada tips atau hal-hal yang perlu nih dilakukan oleh pelajar biar kita tuh nggak terbawa arus. Oke, dari Rizky mungkin kayak tadi dari game online ya. Saya juga termasuk kayak main game juga. Jadi saya membagi waktu saya itu ketika mungkin udah otaknya udah jenuh, terus refreshing mungkin dengan cara main game. Dan habis itu ketika membagi waktu dengan belajar. Jadi ketika waktu belajar saya sebisa mungkin nggak megang HP ataupun laptop. Jadi saya cuman ada buku dan saya harus membaca itu. Tapi saya memiliki time manage, yaitu belajar 1 jam, nanti kita tetap ada istirahat dengan cara mungkin main game online sebentar, nggak usah lama-lama. Mungkin kalau Mobile Legends 1 match aja cukup. Jadi tetap boleh gitu ya main, tapi juga harus tahu waktu gitu ya. Jangan sampai nih waktu kita tuh habis untuk hal-hal yang misalnya kurang bermanfaat gitu ya. Ya sebagai closing statement mungkin ada closing dari Caca dan juga Rizky, pesan-pesan untuk teman-teman IPM yang saat ini sedang mendengarkan dan juga untuk sahabat Purnama Sidi dimanapun berada. Kalau saya Mbak Dia, ini kita kan sebagai pelajar ini sebagai tonggak berdirinya agama Islam. Jadi seperti syekh sekarang, kemudian ustadz sekarang, nanti 10 atau 15 tahun ke depan kan kita yang akan menggantikan para beliau gitu. Kemudian kita juga jangan merasa cukup dengan ilmu yang kita punya, karena ilmu itu kan cakupannya luas banget. Ketika kita sudah selesai dengan ilmu ini, masih ada yang lainnya. Yang ini sudah selesai, masih ada yang lainnya seperti itu. Dan jangan khawatir ketika kita sudah selesai belajar agamanya gitu, kita mau ke ilmu umum. Itu juga ada hadis dari Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mempermudah baginya jalan menuju surga. Mungkin banyak yang khawatir nih, kalau kita enggak belajar agama Islam, kita belajar agama umum, kita belajar ajaran umum, itu kayak lah tidak ke akhirat gitu ya. Jadi cuman kayak kok cuma dunia doang gitu. Di sini dijelaskan kalau ilmu apapun yang penting bermanfaat itu akan mempermudah kita untuk menuju surga. Jadi buat teman-teman semua, sahabat Radio Purnama Sidi dan sahabat Karika, jangan bosan-bosan untuk belajar, jangan bosan-bosan untuk mencari ilmu. Dan ilmu juga enggak cuma di sekolah, tapi di organisasi, di luar. Kita ketemu sama teman juga ngobrol-ngobrol, bisa dapat ilmu dari situ gitu. Baik, dari Rizky. Mungkin dari saya apa ya? Kalau dari saya itu ya kembali lagi dari tadi Mbak Caca bilang. Jadi mungkin dari saran-saran teman-teman kalian ketika kalian berkumpul bercerita, saya ibaratnya kita punya masalah dan menceritakan masalah tersebut, kemudian teman kita memberikan nasihat-nasihat positif, itu mungkin bisa juga membagikan ilmu-ilmu yang lain.
mungkin dari saya itu. Oke, luar biasa. Jadi jangan menutup diri gitu ya dari nasihat teman-teman sebaya. Kadang ini justru malah yang tahu keadaan kita gitu ya. Oke, ya luar biasa sekali ya teman-teman, bahwa ternyata setiap pelajar itu berpeluang sebagai agen perubahan gitu ya. Jangan sampai menjadi pelajar yang cuma nontonin aja gitu ya. Nontonin orang sukses itu sedih ya. Oke, ya luar biasa buat teman-teman kita dari IPM ya, Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kabupaten Wonosobo. Ya ini tentunya sahabat Purnama CD ini ada yang penasaran ya. Ya, boleh nggak sih kalau misalnya ada sahabat Purnama CD itu gabung IPM? Apa gabung IPM tuh harus usia pelajar aja atau gimana sih? Boleh dong disampaikan sebagai closing. Oke, siap. Boleh banget nih buat teman-teman semua yang tertarik untuk bergabung ke Ikatan Pelajar Muhammadiyah, bisa banget. Ini terbuka untuk dari SMP sampai usia 24 tahun. Jadi buat teman-teman semua yang berminat bisa langsung hubungi di Instagram kami, ada kontak personnya. Di bio itu bisa langsung menghubungi aja di situ. Instagramnya apa nih Mbak Caca? Instagramnya @islamicstudent. Ya Islamic Student nih, jangan lupa ya. Nanti bisa langsung dikepo-kepoin, bisa gabung juga bareng Mas Rizky, bareng Mbak Caca. Ini bisa talk show ngobrol-ngobrol kayak gini juga di Radio Purnama CD ya. Ya, tentunya ini juga dalam rangka teman-teman tuh memberikan inspirasi dan edukasi bagi rekan-rekan sebaya juga. Dan tentunya ini juga bagi ibu-ibu mungkin ya, bapak-bapak yang lagi dengerin Radio Purnama CD. Jadi besok kalau saya punya anak mau saya masukin IPM lah gitu ya. Boleh banget. Oke, terima kasih banyak Rizky, Caca. Terima kasih atas kehadirannya di Radio Purnama CD. Insya Allah sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Lancar selalu IPM, makin jaya. Nih jasnya kuning-kuning gini ya. Dan kita masih senada aja nih. Biar cerah Pak. Masya Allah ya. Oke, terima kasih Rizky, Caca. Dan terima kasih juga untuk sahabat Purnama CD, untuk sahabat Karika yang saat ini sedang mendengarkan melalui 98 FM, dan juga tentunya bisa menyimak melalui streaming di www.jogjastreamers.com atau melalui channel YouTube Radio Purnama CD Wonosobo. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa kembali di episode-episode berikutnya. Insya Allah kita akan hadir setiap 1 bulan sekali ya, di akhir bulan ya. Oke, tepatnya di hari Sabtu. Jadi buat sahabat Purnama CD dimanapun Anda berada, tetap bersama kami di acara-acara selanjutnya. Dia mohon pamit undur diri dari Jalan Pangeran Diponegoro nomor 1A Wonosobo. Dia mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Purnama CD Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.